Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, jadi hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitasku kali ini. Dan walaupun badan lagi agak kurang sehat kayak gini teman-teman, soalnya lagi dikasih sakit flu, terus juga batuk kayak gini. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, dan buat teman-teman yang belum bergabung bisa klik subscribe-nya ya, dan teman-teman bisa juga aktifin notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari aku. Dan apabila teman-teman berkenan suka dengan video ini, silahkan diklik like-nya ya. Oke, kita lanjut ke video. Nah, jadi kali ini aku lagi bersih-bersih dapur teman-teman. Habis tadi sahur belum sempat dibersihin juga. Jadi ini tuh tadi aku habis cuci piring, terus juga lap-lapin meja sama kompornya juga teman-teman. Tapi aktivitasku kali ini sebenarnya bukan cuma di sekitar dapur atau di rumah aja ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku ada kegiatan, bukan kegiatan sih, ada jadwal kayak gitu buat bersihin magicom aku yang udah super duper kotor banget gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, jadi area luar udah kelihatan kotor banget ya teman-teman. Jadi ini bekas kayak masak nasi gitu kan, suka mendidih keluar airnya kayak gitu teman-teman. Jadi bekas busanya kayak gitu ya. Terus juga kita lihat untuk bagian dalam ini jadi kayak banyak bekas kotoran-kotoran gitu ya teman-teman, jadi bekas nasi sisa kayak gitulah. Terus juga ini pada hitam-hitam kayak gini, tapi aku juga nggak tahu ya kalau yang hitam-hitam kayak gini tuh bisa bersih apa enggaknya, nanti kita coba aja dulu. Terus ini di pinggir-pinggirnya juga kayak banyak sisa nasi gitu teman-teman. Pokoknya udahlah, jadi kita bersihin aja. Dan tentunya juga akan ada tips sederhana dari aku buat cara bersihin magicom kotor seperti ini teman-teman. Tapi ini untuk kotor-kotor seperti ini sih teman-teman, jadi kotor karena lama nggak dibersihkan juga. Nah, di sini aku udah mulai siapin untuk bahan-bahan dan alat yang akan digunakan. Dan tidak lupa juga buat teman-teman semua, jadi karena ini akan menggunakan bahan dari sitrun yang tentunya itu akan membuat pedih di tangan, jadi alangkah baiknya untuk menjaga keamanan kita gunakan sarung tangan. Nah, untuk langkah pertama, jadi saya siapin wadah kecil kayak ini teman-teman. Jadi ini wadahnya itu bisa gayung atau apa aja gitu. Terus ini aku tadi kasih sitrun atau citric acidnya itu setengah aja ya teman-teman, dan dicampur juga dengan sabun pencuci piring. Terus juga dikasih air hangat ya teman-teman. Jadi untuk bisa menghilangkan noda, jadi kita gunakan air hangat karena air hangat cukup baik untuk bisa menghilangkan noda seperti ini. Nah, sesudah kita udah campurin semua bahan, jadi kita gosok-gosok. Ini aku udah mulai di pinggirnya dulu teman-teman. Dan untuk alatnya ini saya menggunakan sikat gigi bekas. Kenapa saya menggunakan sikat gigi bekas? Karena kalau sikat gigi bekas itu bisa menjangkau ke area yang sulit untuk dibersihkan seperti ya teman-teman. Jadi untuk bagian sela-sela seperti ini, kalau memakai sikat gigi bekas itu cukup untuk atau baik untuk dibersihkan seperti ini teman-teman. Jadi enggak terlalu susah juga. Nah, selain dengan menggunakan sikat gigi tadi, kita juga perlu menyiapkan spons ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagian di pinggirnya setelah tadi udah dibersihkan dengan sikat gigi, ini kita coba bersihkan lagi dan menggunakan spons yang sebelumnya udah dicelupkan pada cairan sitrun tadi ya teman-teman. Nah, jadi fungsi spons ini juga sama untuk membersihkan ya teman-teman. Jadi kalau spons itu bisa membersihkan ke bagian dalam juga, karena kalau dengan sikat gigi itu tentunya bisa membersihkan hanya di bagian area yang sulit dibersihkan dengan spons seperti ini teman-teman. Jadi kita dilap-lap saja menggunakan spons sampai kelihatan bersih seperti itu teman-teman. Dan kalau memang ada noda yang memang agak sulit dibersihkan dengan spons ataupun dengan sikat gigi, ini bisa kita tambahkan lagi citric acid atau sitrun ke bagian yang memang sulit dibersihkan seperti ini ya teman-teman.
Jadi kalau untuk membersihkan Magicom, sebenarnya kan Magicom ini kan alat elektronik seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bersihkan dengan terlalu banyak menggunakan air, itu nanti takutnya bisa berakibat rusak atau ada gangguan sedikit gitu sama Magicom ini. Jadi untuk membersihkannya kita cukup dengan mengelap-lap aja sedikit teman-teman. Jadi untuk spons kawatnya, maksudnya spons busanya juga kita peras lagi setelah tadi udah dicelupkan ke bagian cairan citron tadi, jadi supaya tidak terlalu banyak air. Biasanya di belakang karetnya seperti ini tuh ada hitam-hitam kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk di bagian belakang karetnya juga tidak lupa untuk dibersihkan ya teman-teman. Nah ini aku udah mulai coba untuk membersihkan bagian luar, dan untuk membersihkan bagian luar ini juga sama, dibersihkan dengan menggunakan spons busa terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dicelupkan kepada cairan citron tadi teman-teman. Nah jadi untuk langkah ini bisa terus teman-teman lakukan secara berulang sampai nodanya itu udah kelihatan bersih seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian pinggir-pinggirnya juga ini kan kelihatan kuning-kuning seperti ini. Jadi bisa kita menggunakan sikat gigi bekas seperti ini teman-teman. Dan teman-teman nggak usah khawatir juga dengan menggunakan bahan seperti citric acid ataupun citron, itu sangat aman sekali teman-teman. Jadi citron atau citric acid ini selain digunakan untuk membersihkan Magicom seperti ini juga banyak digunakan ibu rumah tangga untuk membersihkan pakaian-pakaian kotor ataupun membersihkan alat-alat lainnya. Jadi teman-teman gak usah takut apakah bahaya atau berakibat apalah gitu ya membersihkan Magicom dengan menggunakan citron ini. Jadi ini sangat aman-aman banget teman-teman. Jadi nggak usah khawatir juga. Dan karena memang mungkin ini karena usia Magicomnya itu udah lama banget teman-teman, jadi ini itu udah ada sekitar 8 tahunan aku pakai. Dan karena memang walaupun usianya udah lama, tapi ini masih bisa dipakai dan masih bisa bermanfaat juga teman-teman. Nah jadi terakhir kali itu aku bersihin Magicom kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau membersihkan Magicom itu paling kendalanya itu banyak noda-noda kuning dari bekas air kayak gitu teman-teman. Jadi bekas air dari nasi kayak gitu. Dan biasanya noda hitam yang ada di dalamnya itu karena kemasukan air juga. Dan alangkah baiknya sebelum kita masak nasi, jadi itu dilap-lap dulu ya teman-teman sebelum kita masukin ke dalam Magicom, karena nanti bisa berakibat hitam-hitam seperti ini. Dan kalau lama-kelamaan juga ini bisa berkarat seperti ini teman-teman. Dan kalau udah berkarat itu biasanya sulit untuk dibersihkan, karena kalau karat itu yang rusak jadi lapisannya teman-teman, jadi nggak bisa dibersihkan seperti ini. Jadi punya saya juga ini pinggir-pinggirnya udah mulai berkarat kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk karat itu mau kita bersihkan beberapa kali juga itu enggak bersih-bersih teman-teman. Jadi karena karat itu bukan noda yang bisa dibersihkan seperti ini. Oke, setelah tadi dibersihkan dengan menggunakan spons busa terus sikat gigi bekas juga, di sini untuk tahap akhirnya bisa kita gunakan lap kain nih teman-teman. Jadi lap kain dikasih air sedikit, terus kita lap-lapin ke bagian Magicom ini. Jadi mungkin tadi nggak bersih juga teman-teman, jadi masih ada cairan citron gitu. Dan kalau nggak bersih itu biasanya cairan citron itu suka lengket seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa kita bersihkan dengan menggunakan lap basah terlebih dahulu, kemudian bisa kita keringkan juga dengan menggunakan lap kering seperti ini. Jadi untuk membersihkannya itu memang harus benar-benar kering ya teman-teman. Jadi takutnya masih ada air yang tersisa untuk di bagian dalamnya juga. Nah jadi makanya di sini saya tadi menggunakan lap basah terlebih dahulu, kemudian bisa dikeringkan dengan menggunakan lap kering. Nah jadi ini kondisi setelah tadi dibersihkan teman-teman. Dan ini di bagian belakang juga masih ada noda kuning, tapi ini bukan noda yang bisa dibersihkan gitu teman-teman. Jadi ini kayak bekas
air dari masak nasi yang udah lama banget teman-teman, jadi nggak bisa dibersihkan walaupun itu dengan menggunakan sitrun. Dan untuk bagian ini juga ini kelihatan udah mulai rapuh-rapuh seperti ini teman-teman. Jadi ini bukan cuma noda, tapi ini akibat karena memang magicomnya udah terlalu lama seperti ini. Dan di bagian dalam juga ini udah kelihatan sedikit bersih teman-teman, walaupun sebelumnya tadi ini udah kelihatan kotor banget, tapi alhamdulillah setelah dibersihkan jadi ada perubahan sedikit teman-teman. Karena memang jadi untuk perubahannya sih nggak terlihat signifikan seperti itu teman-teman, karena usia magicom memang ini udah lama seperti ini. Jadi bagian bawah sama bagian atasnya juga udah mulai karatan seperti ini teman-teman. Nah kalau seperti ini biasanya nggak bisa dibersihkan teman-teman. Kalaupun dibersihkan juga ini nanti akan ngelupas. Jadi yang bersihnya itu bukan noda, tapi akibatnya bisa mengelupas seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian aktivitasku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.